Saudara, pemilihan legislatif, pemilihan presiden resmi ditetapkan akan digelar serentak pada 14 Februari 2024. Tak hanya itu, pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024. Apa latar belakang penetapan tanggal tersebut dan terutama kesiapan KPU dapat menggelar pemilu serentak dan pilkada di tahun yang sama? Selengkapnya kita bahas bersama dengan Komisioner KPU Arief Budiman dan juga Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Selamat malam Pak Arief, selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Livi. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam, sehat-sehat ya Pak Arief, Mbak Titi ya. Alhamdulillah. Saya ke Pak Arief dulu. Pak Arief, KPU ini akan menghadapi tahun tersibuk 2024. Kerja kerasnya udah dimulai belum? Kerja kerasnya sudah tidak berhenti sejak setahun yang lalu. Jadi bahkan kita tanpa jeda ya setelah Pileg Pilpres 2019, kemudian Pilkada 2020, kemudian 2021 kita sudah mempersiapkan untuk 2024. Dan 2022 ini sudah akan kita mulai tahapannya untuk 2024 gitu. Tapi rangkaian tahapannya sudah dipersiapkan, sudah ada tanggalnya, seperti apa nanti tahapannya? Sudah, kami sudah menyusun draft peraturan KPU untuk pemilu 2024 dan untuk pilkada 2024. Nah, dua draft ini sebetulnya sudah pernah kita sampaikan kepada pemerintah dan DPR untuk dibahas, gitu ya. Termasuk pada saat rapat terakhir dengan pemerintah dan DPR itu, kita juga sudah menyampaikan draft untuk Pileg Pilpresnya. Jadi draft peraturan KPU itu sudah kita siapkan. Ya. Nah, kami ingin pembahasan ini juga tidak terlalu lama, gitu ya. Pasca diambil kesimpulan rapat, hari pemungutan suaranya itu tanggal 14 Februari, maka KPU kalau tidak ada halangan ya, besok kita akan membuat surat keputusannya untuk menetapkan hari pemungutan suara tanggal 14 Februari. Dan selanjutnya KPU akan mempersiapkan detail tahapan, kegiatan, program, dan jadwal untuk 2024 dalam bentuk peraturan KPU. Nah, tahapan pembuatan peraturan KPU itu setelah disiapkan oleh KPU, dibahas dalam rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR, kemudian dilakukan pembahasan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah itu diundangkan. Baik. Nah, memang ini waktunya tidak panjang. Kami harus di tahun 2022 itu sudah ada beberapa tahapan ya harus dimulai oleh KPU. Di tahap yang awal ini ya tentu merencanakan anggaran, gitu ya. Kemudian tahapannya ini. Kemudian verifikasi partai politik. Jadi kita harus sudah mempersiapkan itu di 2022 ini. Baik, Pak Arief, ini sempat ada banyak spekulasi soal penyelenggaraan pemilu 2024. Ada yang bilang kabarnya nanti akan diperpanjang masa jabatan presiden. Ada juga yang bilang ini akan terjadi 15 Mei sampai akhirnya keluar di 14 Februari. Banyak yang menduga ini ada erat kaitannya dengan tarik-menarik kepentingan di sini ketika penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Apa yang jadi alasan akhirnya diputuskan 14 Februari? Enggak, sejak awal, sejak 9 bulan yang lalu, KPU sudah merancang tahapan pemilu itu 2024. Sebagaimana perintah konstitusi, sebagaimana ketentuan dalam undang-undang, kita memang harus melaksanakan di 2024. Dan KPU sudah mengusulkan tahapan itu sejak tahun 2021. Kami menginginkan, ya, pengalaman saya setidaknya, 2 kali menjadi penyelenggara pemilu di tingkat pusat, itu tahapan itu selalu ditetapkan berhimpitan ya, dengan dimulainya jadwal pelaksanaan pemilu. Nah, kami ingin persoalan tentang pembuatan regulasi ya termasuk tahapan itu bisa selesai lebih awal. Sehingga nanti ketika masuk tahapan diperkirakan bulan Juni ya kita sudah akan memulai tahapannya. Itu sudah langsung running menjalankan tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Tidak lagi
masih berkutat pada pembuatan regulasi-regulasinya gitu loh. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, udah ketok palu nih 14 Februari, artinya gugur dong ya ada spekulasi soal perpanjangan masa jabatan presiden itu? Iya, iya, namanya spekulasi itu walaupun sudah ketok palu, namanya juga orang iseng ya. Dan mestinya sekarang kita sama-sama semua elemen bangsa itu bersatu untuk menyukseskan pemilu 2024. Nah tadi memang Mbak Livi ya agak menarik karena bahasa yang digunakan itu atau diksi yang digunakan kesepakatan bahwa pemilu 14 Februari. Sesungguhnya tidak perlu kesepakatan karena Undang-Undang Pemilu kita sudah mengatur yang punya kewenangan untuk memutuskan hari pemungutan suara itu sesungguhnya KPU. Jadi sangat terang benderang begitu ya. KPU yang punya otoritas untuk menerbitkan keputusan KPU tentang hari pemungutan suara. Nah setelah hari pemungutan suara diputuskan, sayangnya agak lama nih KPU-nya. Pak Arief mungkin perlu cepat-cepat ya. Supaya tadi spekulasi itu berhenti dengan diterbitkannya keputusan oleh KPU. Hari ini kan keputusannya belum ada ya, tapi kemudian seremoni di parlemennya, di RDP sudah bisa kita lihat begitu. Pertama, dorongan bagi KPU supaya menerbitkan keputusannya cepat. Dengan adanya keputusan, kita lebih bisa lantang lagi mengatakan pada pihak-pihak yang masih menarasikan presiden 3 periode, penundaan pemilu, sudah deh cukup dulu gitu. Yang kedua, sebenarnya hari pemungutan suara itu baru gerbang pembukanya Mbak Livi. Yang penting berikutnya adalah peraturan KPU yang lebih konkret yang mengatur tahapan program dan jadwal. Karena dengan berbasis itulah persiapan-persiapan tahapan pilkada bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu di setiap tingkatan dan juga menjadi rujukan bagi peserta pemilu dan pemilih, termasuk kita publik. Nah yang kedua, soal peraturan KPU tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu. Sebab kalau menurut undang-undang, 18 bulan sebelum hari pemungutan suara, jadwal untuk pendaftaran partai politik peserta pemilu itu harus sudah dimulai. Kan tidak mungkin memulai pendaftaran parpol peserta pemilu kalau peraturan KPU-nya tidak ada. Nah artinya ini bulan Agustus, pendaftaran partai politik peserta pemilu itu akan segera dimulai. Dan perlu sosialisasi tentu saja sebelumnya, apalagi KPU konon katanya akan menggunakan sistem teknologi informasi pendaftaran partai politik atau SIPOL. Jadi lagi-lagi dorongan kepada KPU ya, jangan berhenti pada penerimaan terhadap jadwal yang sudah dirancang oleh KPU. Kita senang akhirnya semua pihak menerima dan semua pihak diharapkan berkontribusi di dalam mendukung kesuksesan pemilu. Namun yang kedua, peraturan-peraturan teknis minimal yang dua tadi tuh Mbak Livi. Peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal. Juga peraturan KPU tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu harus segera dituntaskan oleh KPU supaya pemilunya itu makin konkret gitu loh. Supaya pemilunya makin konkret. Jadi yang konkret jangan cuma 14 Februarinya, tapi beneran ada tahapannya, ada juga peraturannya yang udah disahkan sama KPU. Pak Arief gimana nih? Ya, sebetulnya penyelenggara pemilu tahun 2024 mempersiapkan regulasinya agak beruntung ya dibandingkan dengan ketika saya dulu mempersiapkan pemilu 2014 maupun 2017 karena regulasinya hampir semua kita harus buat dari awal. Sementara di 2024 ini kan pemerintah dan DPR tidak mengubah undang-undangnya. Nah, tetapi ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian berimplikasi pada tahapan yang awal ini. Tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024. Nah, kami setiap hari selalu membahas dan mendiskusikan itu, Mbak Livi. Jadi mudah-mudahan saja pemerintah dan DPR ini kan karena undang-undang mengatakan bahwa pembuatan peraturan KPU harus melalui satu tahap yang disebut rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Maka kami juga berharap pemerintah dan DPR menyediakan waktunya ya yang cukup untuk ruang konsultasi. Dan setiap rapat konsultasi tentu kami berharap problem-problemnya itu bisa segera disampaikan, usulan-usulannya, masukan-masukan dan catatannya bisa disampaikan sehingga KPU pun bisa segera memproses dan merapikan untuk segera ditetapkan. Jadi ini perlu dukungan banyak pihak ya, bukan hanya KPU gitu.
Betul, perlu dukungan banyak pihak dan perlu kesepakatan banyak pihak. Karena kalau bicara nih dengar-dengar soal masa kampanye aja belum satu suara ya Pak Arief ya. Katanya ada yang minta 3 bulan, ada yang minta tetap 4 bulan. Ini gimana jadi jalan tengahnya? Terus kalau sebentar sebelum dijawab, kita juga punya PR karena 2019 kemarin itu kan banyak petugas KPPS yang juga terlalu lelah sampai kemudian menjadi korban. Ini juga harus jadi bahan evaluasi kita di 2024 karena dalam 1 tahun itu panjang sekali rangkaiannya. Apalagi kalau terjadi 2 putaran nanti. Tapi kita akan bahas ini semua nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.